Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum proses pembelajaran dimulai, alangkah lebih baik mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pembelajaran kali ini dapat menambah pengetahuan adik-adik yang kelak akan berguna dalam kehidupan. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada kelas hari ini hadir semua kan ya adik-adik? Dimohon kepada adik-adik yang telah hadir untuk mengisi form kehadiran yang telah disediakan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta serta menjelaskan pengertian sel volta dan kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti di akhir pembelajaran adik-adik akan melakukan kegiatan praktikum. Dan dari kegiatan praktikum tersebut, diharapkan adik-adik dapat merancang sel volta menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, sebelumnya di sini, apakah kalian sering memanfaatkan batu baterai dalam kehidupan sehari-hari? Iya, ternyata batu baterai itu banyak sekali ya kegunaannya. Salah satunya yaitu untuk menyuplai energi listrik pada peralatan elektronik yang sering kita gunakan. Contohnya seperti jam dinding, remote, dan juga beberapa jenis senter yang dimana memerlukan batu baterai untuk melakukan kerja. Nah adik-adik, ternyata batu baterai merupakan salah satu contoh dari penerapan sel volta dalam kehidupan. Namun ternyata masih banyak sekali loh pemanfaatan dan kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk memahami materi mengenai sel volta lebih dalam, dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sebelum mempelajari mengenai sel volta, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan energi kimia dengan energi listrik, di mana proses dalam elektrokimia merupakan reaksi reduksi oksidasi. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel elektrolisis dan sel volta atau sel galvani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sel volta atau sel galvani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Yim Hotimah dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah adik-adik sekalian, saat ini kita akan belajar mengenai materi sel volta atau biasa dikenal juga sebagai sel galvani. Baiklah adik-adik sekalian, langsung saja kita ke materinya. Tahukah kalian bahwa sel galvani atau sel volta itu dinamai demikian karena ditemukan oleh dua orang ilmuwan yang bernama Luigi Galvani dan Alessandro Joseph Volta, di mana sel ini berasal dari ditemukannya peristiwa kontraksi antara otot dari seekor katak saat tersentuh oleh suatu logam. Sehingga dari peristiwa ini menghasilkan gagasan mengenai sel galvani atau sel volta. Jadi, sel volta atau sel galvani merupakan sel elektrokimia di mana reaksi kimia mengalami transport elektron sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, keluar masuknya arus listrik dalam sel elektrokimia itu melalui elektroda, di mana pada permukaan elektroda nantinya akan menghasilkan reaksi reduksi dan oksidasi. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagian-bagian dari sel volta, di mana sel volta terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama merupakan voltmeter, yang berfungsi untuk menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang akan digunakan. Bagian yang kedua merupakan jembatan garam, yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Bagian yang ketiga merupakan elektroda negatif atau disebut juga sebagai anoda, di mana anoda ini merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Bagian yang terakhir atau bagian yang keempat merupakan elektroda positif yang dikenal sebagai katoda, di mana katoda berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi.
Baiklah adik-adik sekalian, selanjutnya kita bahas mengenai prinsip dan proses yang terjadi pada sel volta. Di sini kita ambil contoh dari reaksi logam Fe dan logam Cu, di mana logam Fe akan dimasukkan ke larutan yang mengandung ion Fe2+, sedangkan logam Cu akan dimasukkan ke larutan yang mengandung ion Cu2+. Nah, dari kedua larutan ini didapat bahwa logam Fe akan mengalami reaksi oksidasi karena ia akan melepaskan elektronnya sehingga membentuk ion Fe2+ yang larut dalam larutannya. Sedangkan pada ion Cu2+, dia akan mengalami reaksi reduksi karena ia akan menerima elektron sehingga kemudian ia mengendap pada logam Cu. Baiklah adik-adik sekalian, dari reaksi tersebut, dapatkah kalian tentukan siapa yang berperan sebagai anoda dan siapa yang berperan sebagai katoda? Ya, betul sekali. Logam Fe berperan sebagai anoda karena ia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan logam Cu berperan sebagai katoda karena ia mengalami reaksi reduksi. Adapun arus listrik yang dihasilkan akan bergerak dari anoda menuju ke katoda. Baiklah adik-adik sekalian, susunan dalam sel volta dinyatakan dalam notasi sel volta, di mana dalam notasi sel volta terdapat dua garis sejajar yang menyatakan jembatan garam, dan ada pula garis tunggal yang menyatakan batas antar fase. Adapun penulisannya ialah sebagai berikut. Jadi, anoda ditulis terlebih dahulu di sebelah kiri, kemudian ditulis dua garis sejajar atau jembatan garamnya, baru ditulis katodanya di sebelah kanan. Baiklah adik-adik sekalian, dalam sel volta terdapat potensial sel standar yang merupakan ukuran yang menyatakan beda potensial listrik antara anoda dan katoda yang diukur dalam sel volta dalam keadaan standar dan tidak dipengaruhi oleh koefisien reaksi. Adapun potensial sel standar ini dirumuskan sebagai berikut. Jadi, potensial sel standar sama dengan potensial sel katoda dikurangi potensial sel anoda, di mana nilai dari potensial sel yang lebih besar dari 0 itu menunjukkan reaksi yang berlangsung spontan, sedangkan nilai potensial sel standar yang kurang dari sama dengan 0 menunjukkan reaksi tidak berlangsung spontan. Baiklah adik-adik sekalian, dalam sel volta terdapat deret volta yang merupakan urutan kereaktifan logam dan ditunjukkan dari nilai potensial elektroda standar logam yang berdasarkan daya oksidasi dan reduksi logam tersebut. Adapun urutannya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana semakin ke kiri suatu logam, maka sifat reduktornya semakin kuat karena nilai potensial reduksinya semakin negatif. Sedangkan semakin ke kanan suatu logam, maka sifat oksidatornya akan semakin kuat karena nilai potensial reduksinya akan semakin positif. Baiklah adik-adik sekalian, selanjutnya kita bahas mengenai aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari, ialah sebagai berikut. Baiklah adik-adik sekalian, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah mempelajari teori mengenai sel volta, maka kita dapat mengaplikasikannya nih dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik tahu tidak ya bahwa ada beberapa buah yang mengandung asam dapat menghasilkan listrik apabila kita kenai dengan logam. Kira-kira buah apa saja ya yang dapat menghasilkan listrik tersebut? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam buah tersebut selain mengandung asam juga mengandung air, di mana apabila kita kenai dengan logam yang berbeda jenis, maka akan menimbulkan beda potensial antara logam dan juga air. Hal tersebutlah yang menyebabkan buah tersebut dapat menghasilkan listrik. Kira-kira adik-adik tahu tidak ya bagaimana proses buah tersebut sehingga dapat menghasilkan listrik? Oke, sekarang adik-adik boleh melakukan percobaan sederhana di rumah masing-masing yang dilakukan secara kelompok. Untuk kelompoknya sendiri menggunakan kelompok minggu lalu ya. Jadi, nanti adik-adik melakukan percobaan sederhana mengenai materi sel volta ini. Nanti adik-adik mencari sendiri kira-kira buah apa saja yang dapat menghasilkan listrik apabila kita kenai dengan logam. Untuk logamnya sendiri, kita menggunakan logam tembaga, magnesium, dan juga besi.
Nah, jadi ada beberapa faktor yang bakal adik-adik amati. Yang pertama itu bagaimana proses terjadinya buah tersebut sehingga buah tersebut dapat menghasilkan listrik. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi buah dan logam tersebut sehingga menghasilkan listrik. Yang ketiga, berapa kuat arus yang dihasilkan dan berapa tegangan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, adik-adik dapat membuat kesimpulan dari percobaan yang sudah adik-adik lakukan. Sebelum melakukan praktikum tersebut, adik-adik perlu menyiapkan alat dan bahan nih. Yang pertama itu ada multimeter digital sebagai pengukur kuat arus. Yang kedua ada penjepit buaya sebagai penghubung rangkaian. Yang ketiga ada lampu LED sebagai pengukur daya. Yang keempat ada cutter sebagai alat untuk melobangi buah. Yang kelima itu ada buah-buahan yang dapat menghasilkan listrik. Itu untuk buah-buahannya sendiri adik-adik bisa cari di internet kira-kira buah apa saja yang dapat menghasilkan listrik. Lalu yang terakhir itu logam. Nah, untuk logamnya sendiri kita menggunakan logam tembaga, magnesium, dan juga besi yang berperan sebagai konduktornya. Untuk prosedur dari percobaan kali ini, yang pertama itu adik-adik harus menyiapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Yang kedua itu adik-adik mencuci terlebih dahulu buah-buah tersebut lalu dikeringkan dengan tisu. Yang ketiga, adik-adik melubangi buah tersebut dengan cutter. Yang keempat, dimasukkan logam tembaga dan juga magnesium ke masing-masing buah tersebut. Adik-adik dapat takan penjepit buaya di logam tembaga dan juga logam magnesium. Lalu sambungkan juga dengan multimeter digital. Nah, lalu adik-adik dapat mengamati nih berapa kuat arus yang dihasilkan. Adik-adik bisa melakukan percobaan ini diulangi selama 5 kali untuk memperoleh hasil yang akurat. Baiklah adik-adik sekalian, sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Adapun sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.